Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya dalam kondisi apapun saat ini tentunya kita senantiasa bersuka cita karena kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita ada di bawah perlindungan yang pasti, di bawah tangan kasih Tuhan Yesus. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau pada hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama dalam doa keluarga GKID 5. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Keesaan nomor 514, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, sebagai bentuk sukacita kita atas hari baru yang sudah Tuhan sediakan untuk kita hari ini. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu lelah resah. Kau ulur tangan-Mu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Terasa amanlah hatiku menyerah kepadamu. Khawatirku lenyap, jalanku kan tetap bersamamu. Sambil kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan telah sediakan hari baru untuk kami jalani, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati berkat kasih setia-Mu Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan berikan kami kembali kesempatan Tuhan untuk bersekutu bersama dalam doa ibadah keluarga kami hari ini, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi murid-murid yang tidak hanya memahami firman Tuhan, tapi mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu di dalam setiap keterbatasannya, agar kiranya melalui pelayanannya, melalui khotbahnya juga Tuhan, hanya kebenaran firman-Mu saja yang akan diberitakan. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu
yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Oma, opa, bapak, ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kekuatan kasih. Kalau berbicara tentang kasih, siapa yang tidak memiliki kasih? Siapa yang belum mengenal kasih? Atau kasih kita seperti apa? Dalam bacaan kita diawali dengan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahkan dikatakan semua meskipun bahasa malaikat. Kalau kita perhatikan dari bacaan kita, seolah-olah tidak ada gunanya kita memiliki semuanya. Dan memang dikatakan bahwa tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki kasih. Ada banyak orang belajar bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan macam-macam. Mungkin kita sendiri sedang belajar. Lalu, apa yang kurang? Dikatakan, sekalipun kita menguasai segala pengetahuan, tetapi jika tanpa kasih, tidak ada gunanya, seperti gong yang bergemerincing. Artinya bergaung, hilang, tidak ada faedahnya. Bapak, ibu, dan saudara-saudara, tema kita adalah kekuatan kasih. Kasih seperti apakah yang diinginkan oleh Tuhan? Tentu kasih yang memang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bagikan kepada sesama kita. Tuhan tengah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia menggantikan kita yang seharusnya mati oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi kita sudah ditebus oleh Kristus yang mati di kayu salib. Semua hanya karena kasih. Pengorbanan Kristus di kayu salib oleh karena kasih-Nya kepada kita, umat-Nya. Apakah kasih itu hanya untuk kita saja? Tidak. Tentunya untuk semua orang. Tinggal siapa yang mau menerima kasih itu. Bapak, ibu, dan saudara-saudara, ketika Kristus sudah mengasihi kita, apa yang kita lakukan? Tuhan Yesus sudah menggantikan kita, mati bagi kita. Kita sudah dibeli yang mestinya kita mati oleh karena dosa kita. Tentunya kita akan menuruti semua apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena memang kita sudah ditebus. Kita memang sudah menjadi milik Kristus. Itulah kekuatan kasih Allah kepada kita. Namun kekuatan kasih itu tidak hanya berhenti pada kita. Tentu kita akan membagikan kepada sesama kita. Yesus pernah mengatakan, "Engkau tidak pernah memberikan aku makan ketika aku lapar. Engkau tidak pernah memberikan aku pakaian ketika aku telanjang. Engkau tidak pernah menengok aku ketika aku dalam penjara." Lalu apa yang harus kita lakukan? Berikanlah kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita
kepada sesama kita. Sekalipun kita memiliki semua pengetahuan, sekalipun kita bisa menguasai segala bahasa, bahkan segala bahasa, bahkan bahasa malaikat, tetapi jika kita tanpa memiliki kasih Kristus, tentu tidak ada gunanya, tentu tidak ada faedahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, lagu yang barusan kita nyanyikan adalah andaikan kasih-Mu, kasih Kristus tidak merangkulku, apa yang terjadi? Aku lemah, seluruh hidupku tidak menentu, lelah dan resah. Ini adalah sebuah lagu tradisional dari Jerman, lalu di bahasa Indonesia akan diterjemahkan oleh Bapak E.L. Pohan. Mengingatkan kepada kita bahwa memang tanpa kasih Kristus yang merangkul kehidupan kita, tidak ada gunanya. Lagu juga yang akan kita nyanyikan nanti, yaitu judulnya Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata Dalam Semua Bahasa. Lagu itu pun juga diambil sama persis dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Lagu ini juga mengingatkan kepada kita untuk kita memiliki kasih karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Itulah kekuatan kasih, melebihi segala-galanya, melebihi segala pengetahuan. Milikilah kasih Kristus dan bagikanlah kasih itu kepada sesama kita. Itulah kekuatan kasih, yaitu menyelamatkan hidup kita. Kristus yang sungguh-sungguh mati bagi kita oleh karena kasih-Nya kepada kita. Kristus yang sungguh-sungguh mati dan bangkit kembali, semua hanya karena kasih-Nya. Bapak, Ibu, juga kita mengingat satu lagu, mengapa Yesus datang ke dunia, tinggalkan surga yang mulia. Tidak lain hanya karena kasih Allah yang besar kepada kita. Kita sungguh-sungguh ditebus oleh Allah yang sudah menggantikan kita dari kematian. Oleh sebab itu, sebagai umatnya yang percaya kepada Kristus, wujudkanlah kasih itu kepada sesama kita, melalui setiap perkataan kita, melalui setiap perbuatan kita, bahkan angan-angan kita. Mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, anak kita. Nyatakanlah, wujudkanlah kasih itu, karena itulah kekuatan kasih yang sungguh Allah berikan kepada kita sebagai umat-Nya. Sekalipun kita memiliki bahasa, bahkan bahasa malaikat, sekalipun kita memiliki segala pengetahuan, sekalipun kita membagi-bagikan berkat, tetapi jika kita tanpa kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi kita. Itulah kekuatan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaknya kasih itu pun kita nyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita untuk menyatakan, mewujudkan kasih Kristus bagi sesama. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Biarlah apa yang menjadi segala pergumulan kita, Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Biarlah kasih-Mu senantiasa menolong kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami.
Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah penabur yang menjadi terus konsen untuk pendidikan di Indonesia ini. Kami bersyukur untuk penabur yang sudah Engkau adakan, berdiri dan boleh konsen pada pendidikan bagi anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Berkati setiap guru, setiap yayasan penabur, berikan hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan, sehingga apa yang sudah direncanakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilmu, tetapi juga takut kepada Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi setiap pengajar, guru-guru, bahkan anak-anak pendidik mereka. Tangan Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Ukrida menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang sakit, terlebih yang berdampak COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk Rumah Sakit Ukrida yang sudah berdiri, dan biarlah tangan Tuhan juga menolong setiap dokter, perawat, sehingga banyak orang disembuhkan melalui Rumah Sakit Ukrida. Kami berdoa untuk setiap jadi kebutuhan, pergumulan, rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan menolong kami dalam setiap pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, sebagai karyawan, sebagai wira swasta. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati. Kasih-Mu menjadi kekuatan kami untuk kami boleh mewujud nyatakan bagi sesama kami. Kami berdoa untuk Oma dan Opa. Terima kasih untuk usia yang indah bagi mereka. Engkau berikan sukacita dalam hidup mereka. Tangan Tuhan memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sekolah, memasuki kenaikan kelas, dan masa liburan mereka. Biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah lulus, hingga mereka boleh mencapai cita-cita kembali untuk melanjutkan studi mereka yang lebih tinggi. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu juga memberkati mereka, sehingga apa yang menjadi cita-cita anak-anak kami juga boleh tercapai karena berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan juga yang memberkati. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita terima hari ini senantiasa mengingatkan kita betapa dahsyatnya kasih Tuhan di kehidupan kita. Dan kiranya kita juga dalam setiap kehidupan kita terus memancarkan kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu kita terima. Mari, sebagai lagu penutup, kita akan menaikkan satu pujian dari Kidung Keesaan 595, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku
serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih adalah kekuatan. Karena kasih Kristus itu yang sungguh menghidupkan kita, menebus kita dari maut, menggantikan kita dari kematian. Wujud nyatakanlah kasih Kristus itu dalam hidup kita kepada sesama kita. Karena kasih itu mengalahkan segala-galanya. Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala pekerjaan kita. Percaya tangan Tuhan menuntun kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.